Dan pemirsa, kasus penyekapan dan penganiayaan di Bandung menyita perhatian publik dan peristiwa ini tak hanya memunculkan pertanyaan mengenai motif pelaku, namun juga bagaimana kekerasan dapat terjadi dalam waktu tertentu tanpa segera terungkap. Dan seperti apa pola kejahatan yang umumnya dilakukan pelaku penyekapan dan kekerasan dan apa yang melatar belakangi perilaku tersebut dan bagaimana masyarakat dapat mengenali pola tersebut sehingga dapat dicegah. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Kriminolog Universitas Budi Luhur, Fani Hakim. Ya, selamat malam Mbak Fani. Baik, selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Laporan 8 Malam. Mbak Fani, ini kalau melihat fakta-fakta yang sejauh ini sudah disampaikan kepolisian begitu, seperti apa Anda melihat dan membaca kasus ini dari sisi kriminolog sendiri? Oke, baik, terima kasih. Jadi, ini kalau, saya sebut ya kasusnya sebagai, intimate partner violence, saya pernah meneliti terkait kasus ini, maksud saya kasus-kasus serupa gitu ya, karena di Indonesia ini adalah bukan yang pertama kali walaupun memang, kalau jangka waktunya sampai 3 tahun mungkin ini kasus yang pertama begitu. Jadi dilihat dari berbagai, faktor sebetulnya ini bukan kejahatan yang biasa, yang artinya ketika banyak kasus serupa terjadi itu cukup mudah diungkap, tapi kenapa ini lebih lama diungkap, karena memang dalam intimate partner violence itu lebih dari sekedar, niat pelakunya saja, karena bisa jadi, kemarahan gitu ya, itu tidak hanya berhenti pada satu siklus ya, yang itu menyebabkan suatu siklus kekerasan, di mana akan terus berulang ketika, korbannya dalam posisi vulnerable atau rentan, itu pelaku akan mudah sekali memanipulasinya sehingga, kasusnya terus bergulir. Dan di sini juga terkait bagaimana, apa namanya, internalize, patriarki gitu ya, di mana si laki-laki sebagai pelaku ini dia, menjadi dominan dan powerful dan, melakukan kontrol terhadap korbannya sehingga dalam jangka waktu yang cukup lama itu si korban tidak bisa lepas. Kemudian juga terkait, ekonomi gitu ya, walaupun misalkan si pelaku ini tidak, membuat korbannya, secara ekonomi dependen atau bergantung, tapi kita bisa lihat ya dalam banyak bukti yang sudah diungkapkan bahwa, motif ekonomi justru itu, si pelaku yang, apa namanya, mengambil dan, memanfaatkan barang korban. Jadi di sini multifaktor ya, sosio, kultural, dan ekonomi, yang melatar belakangi terjadinya kasus seperti ini. Lalu dalam banyak kasus kriminal seperti ini begitu, tadi kan dikatakan, banyak faktor di dalam, kasus ini, lalu mengapa banyak pelaku yang sebenarnya merasa yakin bahwa aksinya ini tidak terungkap nantinya begitu Mbak Fani? Ya, hal ini juga terjadi terkait dengan bagaimana proses hukum ya, yang sudah ada di Indonesia. Nah, karena memang yang dipromot atau yang diupayakan adalah, keadilan terhadap korban, itu yang lebih utama. Tetapi, memang kita bisa lihat dari kasus-kasus yang bergulir yang pernah terjadi serupa itu, membuktikan bahwa masalah-masalah dalam penanganan kasusnya itu masih ada gitu ya. Yang pertama mungkin dari sisi, apa ya, penegak hukumnya sendiri yang belum sensitif gender, sehingga ketika ada laporan, misalkan laporan-laporan terkait kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, baik pasangan domestik maupun pasangan, romantis gitu ya, itu akan, diremehkan gitu oleh para, penegak hukum yang belum sensitif gender. Kedua, perlindungan terhadap korban gitu ya. Korban dari kekerasan ini mungkin merasa kalau dia melapor atau kalau dia pergi dari, eee, lingkup yang toksik yang menyebabkan dia menjadi korban, itu justru dia akan, diperlakukan lebih buruk oleh si pelaku. Nah, kemudian juga, terkait masyarakat ya, masyarakat yang masih cenderung abai, yang cenderung, menganggap permasalahan ini adalah masalah pribadi antara pelaku dan korban, itu juga membuat sulitnya, kasus serupa ini terdeteksi. Sehingga, tadi ya ada 3 tantangan di mana dari, masalah, norma patriarki juga yang masih berlangsung, kemudian dari sisi penegakan hukum dan juga dari, mmm masyarakat sekitar yang, perlu lebih perhatian terhadap kasus-kasus seperti ini di masyarakat, seperti itu.
Iya, Mbak Fani, lalu yang menarik bentuk kontrol seperti apa yang umumnya dilakukan oleh para pelaku ini sendiri gitu untuk mempertahankan penyekapan dalam jangka waktu yang begitu lama? Karena ini kan itu dikatakan bahwa 3 tahun penyekapan ini sampai terjadi begitu. Dalam hubungan intimate partnership gitu ya, dalam hubungan pacaran maupun rumah tangga yang menyebabkan perempuan berada dalam posisi rentan, biasanya bentuk kontrol itu, termanifestasi dalam bentuk manipulasi gitu ya, di mana, pada akhirnya perempuan atau yang menjadi korban ini berada dalam invisible prison ya, atau penjara yang tidak terlihat, di mana mereka, menganggap bahwa apapun yang dilakukan oleh, dirinya gitu, itu, akan mengancam kalau, berupaya untuk melawan. Sehingga dalam hal ini secara bertahap, kondisi psikologis korban semakin rentan, semakin, rusak gitu, sehingga penyiksaan fisik, penyiksaan mental yang terus-menerus dilakukan, itu mengikis pertahanan diri dari si korban yang pada akhirnya sudah tidak lagi sanggup untuk, melawan karena mereka, berada dalam ketidakberdayaan gitu ya. Saya juga pernah dengar, pendapat mengenai learned helplessness gitu ya, di mana ketidakberdayaan ini ya, tidak muncul dengan sendirinya, tapi dipelajari atau dalam arti, karena terus-menerus dia menjadi korban, dia dihajar secara fisik, kemudian ditekan secara mental, kemudian, muncullah sifat helplessness-nya ini, ketidakberdayaan itu yang, sulit lagi bagi dia untuk pergi dari pelaku. Terlebih, di kondisi terakhir sebelum terungkap korban sudah berada dalam, kerusakan fisik yang cukup, fatal gitu ya, sehingga dia sudah tidak mampu lagi untuk bahkan, mungkin berdiri dengan, normal dan sebagainya. Mhm. Mbak Fani, ini terakhir, tanda apa yang perlu dikenali masyarakat sendiri begitu jika mencurigai ada seseorang atau mungkin lingkungan di sekitar yang menjadi korban penyekapan atau kekerasan di lingkungannya? Dan langkah apa yang tepat dilakukan tanpa membahayakan korban gitu? Oke baik, jadi bagi masyarakat gitu ya, kalau kita lihat bagaimana komentar netizen, sebagian masyarakat masih cenderung punya sifat yang victim blaming atau menyalahkan korban ya. Sehingga dalam hal ini, justru stigmatisasi itu masih muncul dan, stereotip terhadap korban untuk melapor itu akan juga besar, sehingga dalam hal ini yang perlu, dimiliki oleh masyarakat yaitu adalah empati gitu ya, dan kepedulian. Sehingga dalam hal ini ketika korban mencari bantuan, masyarakat punya sensitivitasnya, sensitivitas gender maupun, kepekaan terhadap, bagaimana kondisi mental korban. Kemudian juga, advokasi ya, masyarakat itu bisa mengadvokasi hal ini, tidak harus selalu bergerak secara fisik, tapi juga bisa memanfaatkan media-media daring ya, atau mengkampanyekan gitu ya, terkait kesetaraan gender, terkait isu-isu yang, membela perempuan sebagai korban gitu, melalui, sosial media dengan memanfaatkan platform-platform yang ada di sekitar mereka. Sehingga dalam hal ini masyarakat gitu ya, kita semua, terutama sesama perempuan mungkin ya, bisa melihat, sisi-sisi kerentanan perempuan yang, masih berlangsung saat ini, sehingga, dalam hal ini ketika, mencurigai adanya kekerasan terhadap teman kita atau terhadap, orang di sekitar kita, khususnya perempuan yang akan sulit mencari dukungan, bantuan, pendampingan, itu kita bisa lebih peka, seperti itu. Baik Mbak Fani, terima kasih sebelumnya atas waktu tentunya dan penjelasan terkait hal ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai pola kejahatan, lalu juga masyarakat tentunya meningkatkan kepedulian begitu ya untuk berani melaporkan Betul. apabila menemukan indikasi kekerasan di lingkungannya sendiri begitu ya Mbak Fani ya. Terima kasih Mbak Fani telah bergabung bersama kami dan selamat beristirahat. Ya, baik, terima kasih, selamat malam.